Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas artikel lagi ya. Dan kali ini artikel tentang baby led weaning. Atau apa aja sih yang perlu kita perhatikan sebelum menerapkan baby led weaning. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, di subscribe dulu ya supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Jadi kita langsung aja ya ke artikelnya. Sebelumnya nih ya, kenapa saya ingin ngebahas artikel ini? Yang pertama, untuk saya pribadi, saya juga belum terlalu paham ya, maksudnya bagaimana sih menerapkan itu baby led weaning itu, dan juga saya tuh masih ragu masih belum berani, makanya saya nyari-nyari artikel, dan ternyata ada artikel yang menurut saya cukup menjawab sih ya, menjawab pertanyaan saya. Saya berharap artikel ini juga nanti bisa memberi informasi ya bagi mama-mama yang punya bayi yang mau menerapkan metode ini juga. Oke, kita langsung aja ke artikelnya. Di sini yang pertama ya, apa sih itu baby led weaning? Jadi di sini dikatakan baby led weaning adalah metode memperkenalkan makanan pendamping ASI dengan membiarkan anak memilih dan memakan sendiri semua makanannya tanpa disuapi. Jenis makanan yang diberikan pada metode ini bukan merupakan makanan lunak seperti pure atau bubur, melainkan makanan berbentuk padat dan telah dipotong-potong. Terus di sini dikatakan baby led weaning atau BLW ya, sudah bisa diberikan atau diterapkan pada bayi ketika berusia 6-9 bulan atau ketika bayi sudah boleh mengkonsumsi MPASI. Lalu pada artikel ini dikatakan menimbang bagaimana sih kita maksudnya menimbang kelebihan dan kekurangan BLW tadi ya. Di sini dikatakan mungkin banyak orang tua yang tidak menyadari sudah menerapkan metode BLW pada anaknya. Hal ini biasanya terjadi pada anak kedua atau selanjutnya. Saat melihat cara makan kakaknya atau anggota keluarganya yang lain, ia akan meniru dan mencoba mengambil makanan dari piring lalu menyuapkan sendiri ke dalam mulutnya. Menerapkan metode BLW pada si kecil ternyata bisa berdampak baik bagi tumbuh kembangnya. Dan pada artikel ini di sini dikatakan ada beberapa manfaatnya ya. Ada 4 manfaat dari penerapan metode BLW tadi ya. Sini yang pertama itu membantu anak mengenal rasa dan tekstur makanan. Dalam menerapkan metode BLW, makanan disajikan dalam bentuk padat dan lebih besar. Hal ini akan membuat si kecil bisa mengenali teksturnya karena mudah digenggam. Selain itu, cara ini juga mengenalkan si kecil berbagai rasa, warna, dan aroma makanan yang ia konsumsi. Jadi di artikel ini manfaatnya itu ya, bisa membuat bayi itu bisa mengenal tekstur. Selain itu juga bisa mengenal rasa, warna, dan aroma makanan, karena memang di metode BLW ini bayi sendiri kan yang memilih makanannya memilih nih mau ngambil makanan yang mana, terus langsung menggenggam sendiri, jadi kan langsung bersentuhan sama makanan, jadi bisa mengenali tekstur makanan seperti itu. Lalu yang kedua itu mendukung perkembangan motorik anak. Menerapkan metode BLW dapat mendukung perkembangan motorik anak. Metode ini dapat menjadi sarana si kecil untuk melatih koordinasi mata dan tangan serta keterampilan mengunyah dan menggenggam. Jadi kan di sini dikatakan melatih koordinasi mata dan tangan. Benar sekali, karena kan dengan metode BLW kan bayi ngambil sendiri, otomatis koordinasi mata dan tangan tuh udah dilatih ya. Mau ngambil warna apa kan langsung diambil sendiri seperti itu. Melatih keterampilan mengunyah dan menggenggam tentu saja, karena di situ kan bayi langsung ngambil sendiri pakai tangannya. Lalu yang ketiga itu membuat anak menikmati makanan yang dimakan. Mengajarkan si kecil metode ini membuat ia dapat menikmati makanan yang dimakan tanpa perlu dipaksa untuk membuka mulut. Selain itu, si kecil juga jadi bisa dikenalkan dengan banyak jenis makanan. Manfaat yang keempat, mencegah obesitas di masa kanak-kanak. Sebuah studi menunjukkan bahwa BLW akan membuat anak lebih menyukai dan memilih makanan yang lebih sehat. Hal ini akan membuat tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal
dan terhindari dari obesitas di masa kanak-kanak. Selain itu, si kecil juga bisa terbiasa untuk berhenti makan saat ia merasa kenyang atau tidak tertarik terhadap makanannya. Di kemudian hari, hal ini bisa menghindarkannya dari perilaku makan berlebihan. Meski bermanfaat untuk tumbuh kembang anak, BLW juga tidak luput dari kekurangan. Beberapa kekurangan metode BLW yang perlu Bunda ketahui adalah, di sini yang pertama, berisiko membuat anak tersedak karena ukuran tekstur makanan yang bervariasi. Yang kedua, memicu refleks muntah. Yang ketiga, proses makan menjadi berantakan. Yang keempat, berisiko menyebabkan kekurangan nutrisi jika pilihan makanan terbatas atau anak sangat pemilih. Oke, jadi tadi itu kekurangan dari metode BLW ya. Dan ini juga sih yang menjadi pertimbangan saya. Saya sendiri sih belum menerapkan metode BLW karena jujur saya takut banget anak saya kesedak. Nah, sekarang kan emang 8 bulan dan udah mulai tumbuh gigi juga. Saya sih sempat nimbang-nimbang mau menerapkan metode BLW enggak, tapi saya masih takut karena ini takut kesedak. Karena Nara itu kan makanan yang agak kasar dikit aja itu udah apa ya, gitu dikasih udah langsung mual banget. Terus di sini memicu refleks muntah ya, karena itu ya makanannya besar-besar. Proses makan jadi lebih berantakan ya, karena kan di situ kan anaknya kan milih sendiri, otomatis kan apa ya, sesuka anaknya mau ngambil apalah. Jadi agak berantakan seperti itu. Di sini dibilang juga menyebabkan kekurangan nutrisi tadi ya. Jadi karena anaknya milih sendiri, takutnya yang dipilih itu mungkin makanan yang nutrisinya terbatas seperti itu. Oke, tadi kan sudah disebutkan beberapa kekurangannya ya. Dan di sini ada tips juga. Di artikel dikatakan tips menerapkan metode BLW atau baby led weaning. Jadi memberi makan anak dengan metode BLW tidak boleh sembarangan. Supaya si kecil bisa mendapatkan manfaat dari metode ini, berikut tips yang dapat dilakukan oleh Bunda. Di sini tips yang pertama itu, pastikan anak siap untuk makan sendiri. Sebelum menerapkan metode BLW pada si kecil, pastikan ia sudah mampu duduk di kursi, menegakkan dada dan kepala, mengambil makanan sendiri, serta sudah mampu untuk mengunyah dan menggigit makanan. Yang kedua, mulai dengan makanan lunak. Perkenalkan jenis makanan yang lunak terlebih dahulu pada tahap awal metode ini dilakukan. Misalnya buah potong, kuning telur, ikan yang dipotong kecil-kecil, daging suwir yang empuk, sereal, pasta, dan sayuran kukus. Hal ini akan memudahkan si kecil mengunyah dan menelan makanan. Hindari memberi makanan yang berisiko menyebabkan anak tersedak. Misalnya, buah atau sayur yang keras, popcorn, kacang, anggur utuh, kismis, dan potongan sosis atau daging yang lebar. Bener banget nih ya, ini juga bisa jadi masukan untuk saya karena saya tadi itu masih ini ya, udah saya jelasin tadi kalau saya tuh masih takut-takut menerapkan metode ini. Kita lanjut yang ketiga ya, sesuaikan ukuran makanan. Pastikan Bunda menyajikan makanan yang sesuai dengan genggaman si kecil. Berikan makanan yang sudah dipotong memanjang atau biasa disebut finger food, sehingga si kecil bisa menggenggam dan memasukkan ke dalam mulut dengan mudah. Oke, tadi sempat disinggung ini ya, finger food. Saya juga udah memberikan ke Nara finger food, tapi ini ya nggak terlalu sering gitu, cuman baru diperkenalkan. Oke, yang keempat itu berikan makanan yang bergizi. Tidak hanya memperhatikan tekstur dan ukuran, kandungan gizi dalam makanan yang diberikan untuk si kecil juga tidak boleh luput dari perhatian. Pastikan Bunda memberikan makanan yang sehat, yang bernutrisi tinggi supaya tumbuh kembangnya tetap optimal, serta daya tahan tubuhnya tetap baik. Berikan pula variasi makanan yang banyak untuk menghindari resiko kekurangan nutrisi jika bayi cenderung memilih-milih makanannya. Selain itu, hindari memberikan makanan dengan tambahan zat pewarna, makanan tinggi gula dan garam, dan makanan cepat saji. Yang kelima, tetap rutin berikan ASI. Meskipun sudah dapat makan dengan cara BLW, pemberian ASI atau susu formula harus tetap dilanjutkan. Alasannya, sumber gizi terbesar untuk anak berusia 10-12 bulan berasal dari ASI atau susu formula ya.
dari ASI sih di sini. Pemberian ASI bisa dilakukan di setelah waktu makan. Saat menerapkan metode baby led weaning pada si kecil, biarkan ia duduk di kursi makan khusus agar bayi terbiasa makan pada tempatnya. Selain itu, penting untuk selalu mengawasi si kecil selama makan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, menerapkan metode BLW memang bisa membawa manfaat. Namun ingat, tidak semua anak bisa cocok dengan cara ini. Beberapa anak bisa saja lebih rentan mengalami kekurangan gizi dan tersedak dengan metode ini. Terlebih bila anak berkebutuhan khusus atau lahir prematur. Oleh karena itu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai boleh tidaknya baby led weaning diterapkan. Jika boleh, tanyakan juga cara menerapkan metode BLW yang aman dan sesuai dengan kondisi kesehatan si kecil. Oke, jadi demikian ya artikel tentang baby led weaning ini. Untuk saya pribadi, saya sih belum berani ya menerapkan ke Nara, makanya saya masih nyari informasi dulu. Syarat untuk menerapkan BLW itu udah ini sih ya, saya rasa udah cukup Nara. Udah bisa duduk, terus usianya juga udah 8 bulan. Cuma di sini masih saya yang khawatir tersedak. Untuk saya pribadi, kedepannya mungkin saya nggak sepenuhnya menerapkan metode BLW. Saya bakal tetap juga menggunakan metode suap ya, karena mungkin itu mungkin masih khawatir juga, dan saya juga kayaknya lebih nyaman ke metode suap. Tetapi saya bakal tetap memperkenalkan metode BLW ya, dan karena di situ juga kan bisa melatih motoriknya Nara, melatih itu tadi udah banyak disebutin sih tadi manfaatnya. Jadi semoga ini menjadi informasi tambahan juga ya bagi mama-mama, bisa menjadi pertimbangan juga buat mama-mama di rumah yang mungkin lagi bingung juga nih mau menerapkan metode BLW ini. Kurang lebih seperti itu ya yang disampaikan di artikelnya. Jika mungkin dalam penyampaian ada yang nggak sesuai ya, saya mohon maaf. Dan kalau bagi mama-mama yang mau menerapkan metode ini juga perlu diperhatikan tadi ya, apa aja sih syaratnya, tipsnya harus gimana kalau mau menerapkan seperti itu. Oke, jika teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa klik like ya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, mungkin bisa di-share juga di sosmed teman-teman. Dan kalau teman-teman mau sharing, mau menambahkan atau mau request, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya. Dadah!